yang mencari periode, mencari frekuensi, Ya, Pak. mencari ya oke. Nah, sekarang saya akan jelasin materi baru, yaitu adalah materinya tentang ini, tentang gelombang berjalan. Ya, tentang gelombang berjalan. Ada yang pernah membaca gelombang berjalan itu apa? Bergerak. Gelombang yang bergerak. Perasaan semua gelombang bergerak deh. Gelombang yang bergerak secara teratur dan terus-menerus. Oke, bisa seperti itu ya. Atau kalau definisi dari buku itu seperti ini. Gelombang yang menghasilkan amplitudo selalu tetap atau selalu sama. Ngerti nggak maksudnya? Jadi gelombang itu kan bentuknya kan bentar, ini saya kasih ganti warna kuning aja. Jadi gelombang itu kan bentuknya kan yang transversal ya. Masih ingat transversal bentuknya kayak gimana? Bentuknya kayak gimana? Bentuknya adalah puncak, lembah, atau ada yang bilang bukit, lembah. Nah, gelombang berjalan itu ini nih, tinggi dari bukitnya atau kedalaman dari lembahnya itu selalu sama. Selalu sama. Nilainya misalkan di sini 2 cm, ya di sini juga 2 cm, nggak mungkin berubah. Kalau berubah bukan gelombang berjalan namanya. Ya, ini 2 cm juga. Ini juga 2 cm. Ada nggak Pak gelombang yang seperti ini? Ada. Itu adalah gelombang yang tercatat pada osiloskop. Itu gelombang apa namanya? Tahu osiloskop nggak? Osiloskop tahu? Ada yang tahu bisa komen? Yang kemarin, Pak. Yang kemarin itu yang apa? Yang simulasi kemarin. Yang simulasi kemarin. Detak jantung. Atau gelombang detak jantung. Detak jantung kita itu kalau kita ke rumah sakit atau pemain bola kan biasa tes medis tuh. Yang dilihat detak jantungnya. Nah, detak jantungnya itu kalau dibuat gelombang, maka dia akan amplitudonya akan selalu sama. Nah, gelombang yang amplitudonya berubah ada nggak? Ada. Contoh paling gampang adalah gelombang air laut. Air laut itu kan di tengah laut itu kan dia tinggi tuh. Yang pantai maksudnya. Ada yang pernah ke pantai? Atau ada yang belum tahu pantai? Pernah, Pak. Sudah pernah, Pak. Pernah ya. Kalau ombak di pantai tahu nggak? Tahu, Pak. Tahu. Bukan di pantainya sih. Agak ke tengah gitu, agak ke lautnya. Soalnya siswa sekarang salah ngomong dikit itu diprotes. Nah, itu kan ombaknya dari tengah itu kan agak tinggi itu. Nah, lambat laun ketika dia peak ke pinggir pantai, dia semakin kecil kan. Nah, itu contoh adalah gelombang yang amplitudonya tidak tetap. Nah, kecuali kalau tsunami mungkin. Kalau tsunami kan tinggi terus dia. Baru nanti di akhir-akhir ya. Baru dia semakin kecil. Tapi tetap aja juga lambat laun dia akan semakin kecil. Atau contoh lain kalau gelombang yang amplitudonya berubah juga senar gitar. Senar gitar pernah nggak kamu petik terus dia nggak balik lagi, nggak balik lurus maksudnya. Pernah nggak? Nggak pernah, Pak. Nggak pernah kan? Nah, berarti gelombang senar gitar itu bukan gelombang berjalan. Ya, namanya adalah gelombang stasioner. Nanti kita belajar setelah ini kalau memang ada waktu kita belajar itu. Tapi biasanya habis gelombang berjalan itu kita ke gelombang cahaya.
Karena kan cahaya itu kan banyak ya. Matahari itu kan nanti dibagi. Jadi yang kita tahu kan matahari itu ya, warna putih gitu aja kan. Ternyata di matahari itu ada wifi. Cuman kita nggak tahu apa namanya frekuensinya di frekuensi wifi di mata yang dihasilkan oleh matahari itu kita nggak tahu sehingga kita tidak bisa menangkapnya. Itulah nanti kita belajar terkait itulah. Nah, kita lanjutin ke gelombang berjalan. Nah, setelah kita tahu definisi dari gelombang berjalan, kita akan belajar yang namanya simpangan. Tahu simpangan nggak? Simpangan gelombang itu yang mana sih? Kalau ini saya gambar nih gelombang nih. Saya gambar ya. Ini saya gambar begini. Nah, simpangan itu yang mana? Misalkan ini saya kasih titik ya. Ini A, B, ini C, ini D, ini E, ini F, G, A, I. Nah, yang disebut dengan simpangan itu dari mana ke mana? Ini titik seimbang ini. Yang lurus titik seimbang. Dari mana ke mana kira-kira? Dari A ke E, Pak. Dari A ke E. Oke, itu setengah gelombang, Mas. Bukan simpangan. Dari A ke I. Apa? Dari A ke I? Bukan juga, Mbak. Ini adalah 1,5 gelombang. Ayo, simpangan itu apa? Simpangan itu adalah Dari E ke F. dari E ke F. Bukan juga. Tapi dari garis tengah ini. Garis tengah ini namanya apa? Telkom School. Oh, bukan, Pak. Titik seimbang. Jadi jarak dari titik seimbang ke mana? Umumnya adalah ke B, ke C juga. Cuman ke C ini kita kenal dengan amplitudo. Kita kenal dengan amplitudo. Dari mana lagi? TS ke D. Dari TS ke D. Dari TS ke D. Terus yang E ini berapa, Pak? Simpangannya. Kalau dia pas di sini, ini berarti simpangannya atau simbolnya itu adalah 0. Karena dia pas di TS. Kalau yang TS ke F, ini amplitudo. Yang G juga Y-nya, berapa Y-nya? 0. Ya. Terus yang ke H juga simpangan, ya dari TS ke H. Yang I itu juga Y-nya sama dengan. Nah, berarti simpangan itu macam-macam ya, menyesuaikan dari bentuk gelombang. Ya, menyesuaikan dari bentuk gelombang. Nah, kalau kalian belajar trigonometri, bentuk gelombang itu sebenarnya mirip dengan grafiknya sinus. Tahu sinus nggak? Sinus. Pernah dengar nggak? Sin gitu. Pernah dengar ya? Pernah dengar, Pak. Yang susah pokoknya. Pernah aja ya? Tapi belum tahu konsepnya. Siap. Tahu, Pak. Sedikit tahu. Oh, belum tahu ya. Kalau ada yang sedikit tahu. Untuk konsepnya nanti tanyakan ke guru matematikanya. Jadi kita hanya pakai aja di sini. Sehingga persamaan simpangan itu, persamaan simpangan pada gelombang berjalan itu dirumuskan seperti ini. Yaitu adalah Yasin Wati kekali. Ngapain mereka nggak tahu. Ini sudah saya jelasin nggak kemarin pas di apa namanya pas kemarin kan kita ketemu ya, ketemu kemarin itu hanya ini sih penjelasan dari PCR aja sih kemarin, ngambil PCR dan segala. Nah, ini adalah simpangan dari gelombang berjalan. Nah, di mana nanti pasti dia memiliki amplitudo. Nah, kenapa dia sin? Karena gelombang itu bentuknya mirip dengan grafik sinus. Kalau tidak percaya, ya, ini saya carikan. Ya, kita coba cari di sini. Grafik sinus ya.
Grafik sinusoida. Nah, ini grafik sinusoida. Mirip gelombang nggak? Mirip banget kan? Bahkan kita bisa katakan ini adalah gelombang gitu. Karena seperti itulah, nah ini tulisannya, saya gedein aja. Dia lari ini siapa? Nah ini deh temennya, yang ini. Nah ini kan bentuk gelombang sinusoida. Artinya gelombang itu dia berbentuk grafiknya sinus. Nah sehingga di sini kita tuliskan Y sama dengan A kali sin omega T min plus K kali X. Kalau saya singkat dengan istilah Yasin, ya, Yasin Wati ke kali. Ngapain? Ya, entah mungkin mainan air, cuci baju, atau aktivitas yang lain yang positif ya. Nah, sekarang saya akan jelasin Y itu apa, A itu apa, omega itu apa, ya, W maksudnya di sini ya. Kalau kita bacanya W, kalau orang Yunani bilangnya omega. Terus ini T, ini ada K, itu apa sih? Nah, sekarang kita ke Y. Y itu namanya adalah simpangan. Nah, simpangan itu apa tadi? Jarak dari Telkom. Jarak dari TS, ya, jarak dari TS ke gelombangnya. Ya. Nah, ini dia bisa dua satuannya, ya. Dia memiliki dua satuan. Yang umum sih bisa meter, bisa sentimeter. Yang A ini ya, mudah-mudahan kelihatan. Nah, yang A itu juga sama. Ini namanya adalah amplitudo. Amplitudo apa? Ya, simpangan maksimalnya. Simpangan paling maksimal itu namanya amplitudo. Juga memiliki dua satuan. Mirip dengan simpangan. Jadi dia ngikuti simpangan. Kalau simpangannya meter, maka diameter. Kalau simpangannya senti, maka amplitudonya juga senti. Sekarang kita ke omega. W atau bahasa lainnya adalah omega. Terus, nah kalau bahasa fisikanya namanya adalah frekuensi sudut. Jadi ada dua nanti di gelombang frekuensi ya. Ada frekuensi yang umum yang kita kenal dengan F. Yang satunya adalah frekuensi sudut. Nah, frekuensi sudut itu berarti omega. Nah, karena ada kalimat frekuensi di sini, maka omega itu dipengaruhi atau diisi oleh frekuensi juga. Jadi omega itu bisa kita rumuskan 2pi dikalikan frekuensi. Atau bisa tulis juga 2pi dibagi periode. Nah, kenapa periode itu dibagi? Karena frekuensinya dikali. Frekuensi sama periode kan berkebalikan. Gitu ya. Terus T saya nggak jelasin karena T itu adalah waktu. Saya akan jelasin K. K itu karena kita bicara gelombang, berarti ini adalah namanya bilangan gelombang. Nah, ciri gelombang itu apa sih? Suatu benda dikatakan gelombang apabila ada apanya? Menurut kalian? Oh, itu gelombang. Kira-kira ada apanya? Kelihatan apanya? Paling simpelnya adalah kalau ada kelihatan, oh ada puncak, ada lembah gitu kan ya? Nah, puncak sama lembah itu kita kenal dengan apa? Dengan apa kalau di gelombang? Lambda. Atau panjang gelombang. Sehingga bilangan gelombang itu tersusun dari lambda. Sehingga kita tulis dengan rumusnya 2pi per lambda. Nah, mungkin kalian akan tanya,
Pak, tanda plus minus itu apa? Nah, untuk amplitudo itu gelombang itu kan ada dua kemungkinan. Ya. Dia mulai merambat itu kan ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama kemana? Bukan arah rambatnya, arah dia mulai membentuk gelombang. Arah pertama kemana? Ke? Lembas, Atas. gunung. Ya, dia ke puncak apa ke lembah? Ke Nah, puncak. dia ke puncak ya. Puncak. Kalau ke puncak berarti ke atas kan? Begini kan? Nah, kalau dia ke atas kayak gini, ya berarti berarti amplitudonya positif. Tapi kalau dia mulainya ke bawah atau dia membentuk lembah dulu, berarti amplitudonya apa? Negatif. Negatif. Tuh, untuk tanda plus minus di A. Nah, Pak, kalau plus minus di K itu maksudnya gimana? Sekarang saya tanya, gelombang merambat atau bergerak itu ada berapa kemungkinan? Arahnya. Arahnya ada berapa kemungkinan kira-kira? 2, Pak. Arah dia merambat. Arah dia Satu. bergerak atau arah dia apa namanya? Menjalar gitu. Satu. Kira-kira arahnya kemana? Menurut kalian? Ya, tulis saja boleh. Ya, dia kemana? Arah itu kan tahu arah kan? Kanan, Mas. Nah, bisa ke kanan, bisa ke kiri. Kiri. Nah, kalau gelombang itu dia merambatnya ke kanan, nah, ya sesuai kesepakatannya bahwa Kx-nya itu negatif. Kalau dia arahnya ke kanan. Tapi kalau dia ke kiri, dia akan dikatakan plus Kx. Jadi nanti kalau di soal ada min Kx, berarti gelombangnya merambat ke kanan. Tetapi kalau dia plus Kx, berarti gelombangnya merambat ke kiri. Nah, kita coba terapkan di soal. Nah, ini soalnya seperti ini. Tanpa perlu saya jelasin, kira-kira ada yang bisa nggak ini? Amplitudonya berapa? Bisa dituliskan? Atau gimana Pak? Kalau ada soal kayak gini, diberikan sebuah persamaan. Nah, jadi berarti kita tulis persamaannya dulu. Y sama dengan, kita tulis yang umum ya, Yasin, Wati, kali. Plus minus ya, tapi plus minus gini. Terus di soal diperoleh Y sama dengan 0,02 sin, terus dalam kurung 10pi dikalikan T min 2P dikalikan X. Nah, di sini dikatakan X dan Y ya, XY-nya meter dan T-nya sekon. Sekarang dicari yang A. A itu amplitudo. Amplitudonya berarti berapa? Ya udah dicari aja. Tinggal disesuaikan dengan persamaan Yasin Wati kekali ya. Berarti yang mana? Yang ini nih. Ini adalah amplitudo. Berarti berapa Mas dan Mbak? 0,02 sin. Ketemunya adalah 0,02 sin. 0,02. Apa satuannya? Lihat X-nya. X-nya apa? Meter. Meter. Nah, ini ya. E, Y, dan X dalam meter. Maka satuannya meter. Oke? Bisa dipahami? Kok gampang banget, Pak? Ya emang gampang. Yang B sekarang. Frekuensi sudut. Frekuensi sudut itu apa? Omega kan? Omega itu temannya siapa? Temannya T. Ya udah kita cari omega. Oh, ini omega. Nah, berarti omega berapa? Berapa? 10 10 pi T. apa satuannya? Radian per sekon. Radian itu apa?
Radian itu mirip dengan satuannya derajat, ya, derajat. Kalau di lingkaran itu kan ada derajat, ada radian. Pernah dengar ya di SMP dulu? Ya, pernah nggak? Di SMP radian, satu lingkaran itu berapa derajat sih? Enggak. Satu lingkaran penuh berapa derajat? 360. 360. Kalau dalam bentuk radian, berapa pi? 2/7. Bukan. Bukan 2/7. Tapi satu lingkaran penuh itu 2 pi radian namanya. Itu di SMP diajarin seharusnya. Itu karena satuan dasar ya. Berarti kalau separuh lingkaran berapa, Pak? Pi. Berarti kalau 90 derajat atau seperempat lingkaran, berarti berapa? Pi per 2 ya. Berarti kalau setengah gelombang, berapa pi? Paham nggak? Kalau satu Masih nge-lag, Pak. Kalau satu lingkaran penuh itu berapa derajat? 360. 360 derajat. 360 derajat. 2 pi. Berapa pi? 2 pi. 2 pi. 2 pi. Berarti kalau 180 derajat berapa pi? Pi. Pi. 1 pi. 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 1 pi. Berapa Satu. lingkaran? Tengah. Setengah lingkaran. Tengah. Berapa gelombang? 1. Setengah lingkaran itu berapa gelombang? Tengah. Setengah. Setengah. Gelombang. Setengah Setengah gelombang. gelombang ya? Benar ya? Setengah lambang. Oke. Benar kan? Karena satu gelombang itu mirip dengan satu lingkaran penuh gitu ya. Berarti kalau 90 derajat berapa pi? 90 derajat. Setengah pi. Pi per Pi 2. per 2. Setengah. Berapa gelombang? Berapa gelombang? Ayo, berapa gelombang kira-kira? Perempat Berapa? gelombang. 4 gelombang. Itu ya. Oke. Berarti kalian udah paham berarti. Ya, alhamdulillah lah. Sekarang kita ke C. Ya, itu maksud dari 2 pi radian gitu ya. Atau 10 pi radian. Nah, sekarang kita ke C. Tetapan gelombang. Tetapan gelombang ini nama lainnya adalah bilangan gelombang. Bilangan gelombang. Ada juga yang mengatakan tetapan. Nah, yang mana, Pak? Yang K. Yang K itu adalah K selalu dengan X ya. K selalu dengan X. Berarti nilainya berapa ini? Ya, ini aja. Tandanya nggak usah ikut. Karena tandanya itu hanya untuk menjawab yang H. Ya, yang C berarti jawabannya apa ini? Sorry. Jawabannya C apa? 2 pi. 2 pi. K sama dengan 2 Jadi pi. K itu adalah 2 pi. Apa satuannya? Sepermeter. Kenapa sepermeter, Pak? Karena rumusnya itu 2 pi per lambda. Lambda itu kan meter. 2 pi nggak ada satuan. Oke. Udah ketemu. Nah, sekarang kita ke tandanya aja dulu. Ini kan minus. Berarti arah rambatnya kemana? Yang H. Kemana tadi kalau minus? Lembah. Ke? Bukan ke lembah, Mbak. Kanan. Ke kanan apa ke kiri? Kanan. Ke kanan. Kanan. Kalau yang lembah apa puncak itu yang ini. Ini positif apa negatif ini? Positif apa negatif? 0,02. Positif. Berarti bentuk gelombangnya nanti gini. Kalau disuruh menggambar gelombangnya, berarti kemungkinan begini. Nah, ke atas. Dan tingginya berapa, Mas? Di sini? 0,02. 0,02 meter.
Ini bentuk gelombangnya seperti ini kemungkinan. Sekarang kita cari frekuensi sama periodenya, biar nanti kita tahu. Kalau kita mau gambar gelombangnya ya. Terus ke frekuensi. Frekuensi ingat, frekuensi itu bisa diambil dari ini ya, dari omega ya. Frekuensi sama periode bisa diambil dari omega. Jadi bisa kita cari untuk yang D, ya kita gunain rumusnya omega. Ya, sorry. Omega sama dengan 2pi dikalikan frekuensi. Berarti frekuensi berapa nih? Atau saya nggak mau pakai gitu, Pak. Saya mau langsung pakai angkanya dimasukin. Ini berapa ini? Kalau langsung angkanya. Kalau angkanya langsung dimasukin, berarti berapa? 10. Oke. Sama dengan 2pi dikalikan frekuensi. Maka frekuensi sama dengan berapa? Ini kita curah aja, Mas. Mas dan Mbak dicurah. Bisa nggak nyurah, Pak? Bisa aja. Karena dia di beda ruang. Beda ruang bisa kita curah. Berarti 10 sama 2 bisa dicurah, Pak? Bisa. Sisa berapa? 5. Ya udah. Satuannya jawabannya adalah 5 Az. Itu ya. Nah, kalau kalau frekuensinya udah ketemu, berarti periode ketemu dong. Kenapa? Karena kita gunakan hubungannya. Masih ingat nggak hubungan antara periode sama frekuensi? Backstreet, TTM-an, atau yang lain? Atau sebanding atau berbanding terbalik maksudnya gitu. Kalau TTM-an itu ya saya dengan sedia, Pak. Ada yang TTM-an di sini? Tidak ada, Pak. Nggak ada. Belum ya? Saya nggak mau TTM-an, Pak. Maunya TT apa? Temen tapi TT aja, temen tapi asik, Pak. Maksud saya. Periode berarti apa? Gimana ini? Periode berarti 1 per frekuensi ya. Berarti kita tinggal masukin aja 1 per 5. Sehingga ketemunya adalah 1/5 sekon. Pak, saya nggak mau pecahan, saya maunya desimal. Boleh. Jadinya berapa kalau desimal? 0,2. Pak, nanti kalau saya jawab 1/5, boleh nggak? Boleh. Boleh lah. Yang nyalahin siapa? Kecuali kalau kamu bilang 5/1 baru salah. Kalau 1/5 nggak ada masalah. Oke. Sekarang dengan cara yang sama, kita cari panjang gelombang. Berarti ya F. Ya. Berarti panjang gelombang diambil dari mana? Kita cek dulu slide berikutnya. Diambil dari mana, Mas dan Mbak? Dari bilangan gelombang ya. Yaitu dari K. Berarti bisa kita tuliskan sebelum kita mencari lambda, kita tulis dulu K sama dengan 2pi per lambda. Udah masukin. K-nya berapa tadi? Ini nih. Berarti berapa? 2pi sama dengan 2pi per lambda. Pak, ini bisa dicurah nggak? Bisa, curah. Sisa 1, ini 1. Kalikan silang. Ya, berarti berapa? Lambda sama dengan 1. Apa satuannya? Meter. Sesuai dengan X dan Y. Oke, bisa dipahami sampai sini? Kalau bisa, saya lanjutin ke G. Atau mungkin ada pertanyaan dulu. Monggo. Saya punya tetangga yang jualan sayur, mesti jawabannya,
Monggo, monggo, monggo. Jadi dia dikenal dengan Pak Monggo. Ya, aslinya namanya bukan Pak Monggo. Namanya itu Pak Umar. Tapi karena sering monggo, 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 akhirnya dipanggil Pak Monggo gitu. Sampai sekarang. Jadi terkenalnya adalah Pak Monggo, bukan Pak Umar. Oke, ada pertanyaan nggak nih? Ini terlalu gampang, Pak. Atau mungkin kalian bingung? Bentar, Pak, saya masih Oke, mencerna, Pak. nggak ada pertanyaan? Nambah? Kita ke G ya. Ini saya hapus. Boleh? Saya hapus ini ya. Boleh, sudah di SS? Sebentar, Pak. Saya Sudah, Pak? screenshot dulu. Oke, silakan. Hampir di erase all. Erase all itu apa sih artinya? Oh, semua. Hapus semua. Sudah, Pak. Sudah. Mana tadi? Kita erase all in slide. Nah, sekarang kita ke G dan I. Mudah-mudahan cukup 5 menit, 4 menit ya. V atau cepat rambat. Ya. Masih ingat V itu ada berapa rumus kemarin? S per T. Terus apa lagi? Lambda kali frekuensi. Ada lagi? Lambda dibagi periode ya. Kira-kira kita pakai yang mana nih? Lambda frekuensi. Oke. Lambda kali. Kita kan tahu punya tadi lambda berapa? Ketemu lambdanya? 1 meter. Frekuensinya ketemu berapa? 5. 1/5. 5. 1/5 apa 5? 5, Pak. 5 ya. Saya hapus dulu. Seperlima. Sorry, 5. Yang 1/5 tadi apa? Z. Waktu. 1/5 tadi itu adalah periode. Ya, 1/5. Oke, silakan, Fazal. Nah, berarti kita pakai yang tengah aja boleh. Yang paling kanan juga boleh, nggak ada masalah. Berarti V sama dengan lambda kali frekuensi, sehingga ketemunya adalah 1 dikalikan 5. Ketemunya adalah 5 meter per second. Simpel ya, gampang ya. Oke, gak ada pertanyaan? Nah, yang ini nih agak perlu pemahaman sedikit ya. Nah, yang nomor I atau yang I opsi ya, yang ini 2 menit mudah-mudahan cukup. Yang ini adalah gini. Jadi pertanyaannya adalah berapakah nilainya Y, ya kan, simpangan, di mana ketika waktunya itu 1 sekon dan jaraknya adalah bukan lambda ya, tapi X. Ketika X-nya adalah 1 meter. Berarti maksudnya gimana, Pak? Jadi dari persamaan yang ini, Y sama dengan 0,02 sin dalam kurung 10 pt min 2πx. Nah, kita masukin tuh nilai T-nya, masukin ke sini, ganti. T-nya ganti 1 sekon, X-nya kita ganti 1 sekon. Berarti jadinya berapa? Y sama dengan berapa nih? 0,02 sin berapa? Sin berapa nih? 10 pi ya. Dikalikan 1. Ya. Terus dikurangi, sorry ini 1. 2 pi dikali 1 kan? Ya udah. Berarti 0,02 sin 10 pi dikali 1 berapa? 10 pi.
Berapa? 10 pi, Pak. 10 pi. 2 pi kali 1? 2 pi. 8 2 pi. pi. Berarti jadinya 8 pi. Iya. Nah, Pak, untuk mencari sinnya, ganti menjadi derajat. Ganti menjadi derajat. Berarti 0,02 sin 8 kali pi berapa tadi? 180 derajat. Ya, benar ya? Kok nge-lag ini? Ya. Saya selesaikan dulu ya, baru ke sekolah ya. Oke. Jadi 0,02 sin berapa nih? 2. 9. Berarti berapa nih? 1,1540. Benar? Iya, iya. Ya enggak sih? Benar ya? Benar ya? Benar enggak? Saya salah. 144, Pak. Salah kayaknya ini. Salah kayaknya nih. 1440 ya? 1440. 1440. 100 apa 1000? 1440. Nah, 140. Padahal maksimal derajat itu berapa? 160. Ya udah, berarti ini dikurangi. Jadi 1440 ini kalian kurangi dulu ya. Dengan 1440 ini dikurangi dengan 360. Loh Pak, nanti kalau masih di atasnya 360, kurangi lagi. Sampai dia 360 atau di bawahnya 360. Berarti ketemu berapa ini? 0,02 sin. Tumbuh berapa Mas dan Mbak? Coba dibantu kalkulator lah. Kalau enggak, saya bukain kalkulator di sini. Ini ada nggak saya jawab? Bukain ya, biar Sherlock sekali ya. Kalkulator. Kelihatan? Ini trigonometri. Nah, ini ada sin ya nanti ya. Terus kita 1440 dikurangi 360. Sama berapa? 1080. Kurangi lagi. Masih di atasnya kan? Kita kurangi lagi 360, 720. Kita kurangi lagi 360. Sama berapa? 360. Kita kurangi lagi. Boleh nggak Pak kalau udah 360 dikurangi? Boleh. Kita kurangi. Kurangi lagi 360. Berarti ketemu berapa? 0 ya. Berarti ini bisa kita tulis sin 0. Sin 0 itu berapa ya? Ada yang tahu sin 0 berapa? Sin 0 berarti berapa? Kita cari kalkulator lagi. Sin 0 ya, sin 0 itu. Ketemu berapa jawabannya? Jadi cara menuliskannya, kita tulis 0 dulu, tulis trigonometri sin. Ketemu nilainya berapa? Ketemu nilainya berapa? Berarti simpangan pada saat 1 sekon dan jaraknya 1 meter, itu adalah 0 meter. Oke, saya kira itu. Telat 4 menit ya. Yang mau ke sekolah, silahkan ke sekolah. Lagunya di sekolah udah terdengar cukup nyaring ya, Mars. Jadi kalian disambut dengan Mars dan beberapa guru menyambut kalian di. Saya kira itu. Untuk link presesinya nanti saya share di grup Sephora aja lah. Sedangkan untuk guru, untuk evaluasi guru nanti feedbacknya guru nanti saya share di pengurus, biar pengurus nanti yang share ya. Share-nya Pak nanti ngerjainnya gimana? Ya ngisi aja setiap
selesai pembelajarannya gurunya. Saya kira itu, terima kasih banyak. Mohon maaf Kak udah telat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bagi yang muslim, bagi yang non muslim menyesuaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin meninggalkan kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.